Harap buka kacamata dan masker, dok. Kalau saya buka maskernya, dia juga nggak akan tahu saya ini dokter atau bukan. Secara dia nggak kenal sama saya. Biar dia nggak curiga, saya ikut. Kamu kenapa diem aja? Mulai terpesona dengan saya. Maura. Tunggu bentar. Kita harus omongin ini di tempat lain. Ini lepasin, gak apaan sih? Maura, kita harus omongin ini. Arga, lepasin. Enggak, saya nggak akan ngelepasin ini. Ya, ikut saya. Tapi kamu lebih mentingin video callan sama Maura dibanding kabarin aku. You think I can accept all of this? Enggak. Oke. Harusnya aku ngabarin kamu. Tapi aku pikir kamu udah tidur dan aku tahu apapun alasannya aku salah. Jadi please, sayang. Aku minta maaf. I am truly sorry. Ya kalau emang kamu kabarin aku, mau telepon aku, harusnya kamu telepon aja walaupun aku tidur. Ya emang kenyataannya aku nggak pernah penting buat kamu. Mel, nggak gitu dong. Kamu penting buat aku. Mel, aku minta maaf banget. No. Mel, please. Let me come in. Mel. Tristan, harusnya lu tetap ngejar Mel. Lu nekat kejar Mel dan lu tenangin emosi dia. Gue harus telepon Mel. Dinda. Semoga Dinda lagi sama Mel ya. Halo, Din. Lagi sama Mel nggak? Enggak tuh, gue lagi di ruangan. Kenapa emangnya? Enggak, gue dari tadi nelponin Mel, tapi dia nge-reject terus. Jadi, ya gue lagi ada masalah sama Mel. Tadi kita lagi sarapan, dan gue bikin kesalahan. Dan Mel marah. Dan gue belum sempat ngejelasin, dan gue gak sempat ngejar dia. I see. Yaudah, gini aja. Kan sekarang Mel kayaknya belum datang nih. Gimana kalau misalkan pas Mel datang, gue kabarin lo. Oke, Din. Lo lagi berantem sama Tristan? Ya iya, Din. Habisnya ya pas Tristan lembur, dia nggak ada ngabarin gue atau telepon gue, kek. Tau nggak, dia malah video callan sama Maura sampai tengah malam. Ya gue baru tahu pagi ini, Din. Gimana gue nggak kesel coba? Tuh, dia lembur sambil video callan? Iya, Tristan di kantor, Maura di rumah. Gimana gue nggak sakit hati? Harusnya telepon gue kayak apa, kayak ini nggak ada kabar sama sekali. Ya, Tristan cuma bilangnya sih sebatas teman kerja aja, tapi kan gue nggak bisa terima itu, Din. Gawat juga Tristan. Harusnya dia bisa jaga sikap nih. Biarpun gak ada perasaan apa-apa sama Maura, tapi tetep aja kan, masalah gini jatuhnya tuh sensi. Wajar aja Mel marah. Ya, gue expect gitu dia nyamperin gue atau apa, malah nelfon doang. I really hate this situation.
Saya kan sudah pernah bilang sama kamu, kalau Tristan itu orangnya baik. Baik banget. Saking baiknya dia nggak bisa nolak permintaan orang lain. Kalau kamu mau cowok yang lebih prioritasin kamu, masih banyak kok cowok di luar sana. Nggak usah jauh-jauh termasuk saya. Boski, udah ya. Cukup deh, kayaknya nggak perlu manas-manasin situasi kayak gini. Kesian kan Mel lagi galau. Saya nggak coba manas-manasin, tapi saya mau Mel ini berpikir realistis. Mel, tunggu! Gue yakin, lama-lama pasti Mel sadar dan luluh juga. Gue udah siapin semuanya. Lo akan menyamar jadi cleaning service untuk memantau anak-anak buah Tante Lisa yang ada di dalam rumah sakit. Lo info ke gue di mana aja posisi mereka, supaya gue bisa mendekat ke Tante Lisa. Gue harus ambil alat kebersihan nih, supaya gue bisa ngawasin anak buah Tante Lisa sambil pura-pura bersih. Kalau gue bakal nyamar jadi dokter, supaya gue bisa mendekat ke Tante Lisa. Lo terus kabarin gue ya, Tak? Rat. Penjaga Tante Lisa udah mulai lihat-lihat jam nih. Kayaknya udah mulai pergantian sih. Lo mau standby ya? Citra ngelarang gue buat nemuin Tante Lisa karena khawatir sama gue. Tapi gue gak bisa diem ngebiarin Tante Lisa. Gue akan coba nemuin Tante Lisa. Siapa tahu Tante Lisa mau berhenti buat jahat kalau emang gue datang buat jenguk dia. Sumpah, I can't stand it anymore, Din. Sabar, Mel. Ya gue mau sabar kayak gimana, Din? Gue nggak bisa. Ini Tristan bener-bener ya, kenapa sih dia harus kayak gini? Rizky juga nambah-nambahin, bikin gue makin kesel, tau gak? Kalau saran dari gue sih, Mel, mending lu dengerin dulu Tristan. Lu kasih pengertian dulu sama dia. Ya gak segampang itu, Din. Coba lo bayangin. Masa Tristan lebih mentingin video call sama Maura daripada kabarin gue sih? Ya emang gak segampang itu sih. Tapi gue tanya sama lo deh. Lo sebenarnya cinta gak sama Tristan? Ya cinta lah, Din. Kalau misalnya gue gak cinta, gak mungkin gue jadian sama dia, Din. Nah, kalau gitu ikutin saran gue, Mel. Lu tuh ngertiin dia dulu, dengerin aja dulu dia. Lagian ya, kalau lu terus-terusan ribut sama Tristan, yang ada Boski itu malah manfaatin keadaan buat mepet sama lu terus tahu. Percaya sama gue deh, dengan lo ribut-ribut gini sama Tristan, Boski malah suka. Bener-bener ya si Dinda. Dia malah pakai ngomporin Mel kayak gitu. Bisa-bisa Mel jadi makin males sama gue. Padahal gue cuma nggak mau kalau Mel kena PHP-nya Tristan. Kayaknya Dinda emang harus gue tegur deh, biar dia nggak ngomporin Mel lagi. Sebagai teman dekatnya Mel, harusnya dia tuh juga ikut selamatin Mel dari PHP-nya Tristan.
Bos lu nih, taruhan sama gue. Dia pasti nelfonin gue cuma mau bahas lo doang. Males banget. Ya udahlah, gue angkat dulu ya daripada nelfon mulu. Halo Boski, ada apa? Din, ke ruangan saya sekarang. Sekarang? Aduh, 15 menit lagi ya Boski ya. Lagi di toilet nih, nanggung. Nanggung gosipnya? Gak usah kelamaan gosipnya. Kamu ke ruangan saya dalam waktu 5 menit. Saya tunggu. Kenapa, Din? Tahu nih bos lu nyuruh gue buru-buru ke ruangannya dia dalam waktu 5 menit, Mel. Buru-buru banget ya, kayaknya penting tuh. Tahu deh, cuman dia dan hatinya yang sedingin kulkas itu yang tahu apa maksud dan tujuannya nyuruh gue buru-buru. Udah ya Mel, gue harus kesana dibandingkan nanti dia sewot, ya kan? Lu jangan galau-galau, oke? Ini gue juga lagi merhatiin ke arah sana, lu standby aja pokoknya ya. Ran, anak buahnya Tante Lisa yang shift pertama udah dibubarin sama Pak Salim. Lu bisa masuk sekarang. Sekarang Ran, ya. Halo Tak, menurut info yang gue dapetin, Tante Lisa ada di ruangan VVIP 213. Ya udah Tak, gue coba masuk ke dalam ya. Lo tetap standby di sana. Kalau ada info apapun lo update ke gue. Oke Tak. Tunggu dulu. Siapapun yang mau masuk ke ruang Bu Lisa, kita harus periksa dulu. Matanya bisa melihat kan? Saya adalah dokter yang berwenang di sini. Saya mau ngecek pasien saya. Apa perlu saya diperiksa juga? Ini buat kenyamanan dan keamanan pasien. Ini tugas. Jadi, dokter harap buka kacamata dan masker dokter. Kalau saya buka maskernya, dia juga nggak akan tahu saya ini dokter atau bukan. Secara dia nggak kenal sama saya. Biar dia nggak curiga, saya ikutin aja deh. Maaf ya dok, silakan masuk. Maaf, ada apa ya ini? Dokter ini mau masuk ruang Bu Lisa. Saya nggak kenal dokter ini. Dia bukan dokter rumah sakit ini.